Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 melalui proses yang tidak mudah. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima serta Nagasaki. 3 hari kemudian, yang pada akhirnya Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan cepat, golongan muda di tanah air mengetahui kabar tersebut dari siaran radio BBC milik Inggris, mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Hairul Saleh, dan Wikana bersepakat untuk mengamankan Soekarno-Hatta bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok dengan harapan agar mereka mau menuruti keinginan para pemuda. Bung Karno marah dan kecewa, terutama karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya yang sehat. Mereka menganggap perbuatannya itu adalah sebuah tindakan patriotik. Namun Soekarno-Hatta menolak dengan alasan karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Golongan tua berpendapat lebih baik menunggu sampai tanggal 24 Agustus 1945, yakni tanggal yang ditetapkan Marsekal Terauchi, yaitu waktu kemerdekaan Indonesia ketika menerima Soekarno-Hatta dan Rajiman di Dalat. Akan tetapi, Soekarno-Hatta tidak mau didesak begitu saja. Keduanya tetap berpegang teguh pada perhitungan dan rencana mereka sendiri. Akhirnya Bung Karno memberikan sebuah keputusan untuk pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 karena ia meyakini bahwa tanggal 17 adalah angka yang suci, angka yang sakral untuk kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu adalah bulan Ramadan, bulan yang suci untuk umat Islam. Sementara itu di Jakarta, antara Mr. Ahmad Sutbardjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Sutbardjo bersama sekretaris pribadinya Sudiru ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00 langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah lebih dahulu menurunkan Fatmawati dan putranya di rumah Soekarno, rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Setelah selesai naskah yang sudah diketik oleh Sayuti Melik, segera ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Persoalan yang timbul mengenai bagaimana proklamasi itu harus diumumkan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada pukul 10 pagi, Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkan ke seluruh dunia. Akhirnya, dengan pertimbangan khusus, Bung Karno meminta pembacaan proklamasi dilakukan di kediamannya di Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumahnya cukup luas untuk ratusan orang untuk supaya tidak memancing insiden-insiden yang tidak diinginkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.